Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Latifa, perwakilan dari kelompok 5 yang akan presentasi mengenai hasil review jurnal atau tugas PJBL dari jurnal Early COPD Diagnosis and Treatment at Test Report. Oke, next, lanjut. Di sini ada anggota kami, yaitu ada Agnes Octaviani Balangan dengan NIM 004, ada Muhammad Farid dengan NIM 046, saya sendiri Wajen Zaratisa dengan NIM 006, dan juga Syafina Azhara dengan NIM 038. Baik, kita akan langsung masuk kepada definisi dari COPD. Jadi COPD itu adalah singkatan dari Chronic Obstructive Pulmonary Disease, adalah penyakit paru kronis yang menyebabkan terhambatnya aliran udara di saluran pernapasan. Penyakit ini ditandai dengan gejala yang berlangsung terus-menerus seperti sesak nafas, batuk kronis, produksi dahak yang berlebih, dan nyeri yang berulang. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa COPD itu berkembang secara progresif dan umumnya berkaitan dengan respon peradangan paru karena paparan asap rokok. Selain mempengaruhi paru-paru, COPD juga bisa menimbulkan dampak sistemik dan menurunkan kualitas hidup penderitanya karena gejalanya bisa semakin berat seiring dengan waktu. Baik, di sini ada patologi daripada COPD yang diakibatkan karena adanya paparan asap rokok atau gas yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan airway limitation, bisa dilihat di sini. Lalu pada jurnal itu lebih berfokus kepada small airway disease atau saluran nafas kecil. Next. Lalu di sini ada fungsi FEF 2575. Jadi FEF 2575 adalah sebuah parameter yang sensitif untuk mendeteksi gangguan saluran nafas kecil dan sedang pada fase awal COPD. Nah, nilai FEV1 dan rasio FEV1 per FEC itu masih normal, tapi FEF 2575-nya itu sudah menurun. Nah, penurunan tersebut itu mengidentifikasikan COPD lebih dini sebelum terlihat pada spirometri rutin. Nilai FEF 2575 yang rendah itu berkaitan dengan air trapping, penurunan elastisitas paru, dan juga peningkatan keparahan COPD. Di sini ada riwayat dan kondisi pasien pada kasus. Jadi dijelaskan dalam kasus pasiennya adalah seorang laki-laki berusia 72 tahun. Ia adalah mantan perokok. Dia mengalami sesak nafas saat aktivitas selama 6 bulan dan batuk berdahak selama 3 bulan yang mengarah ke COPD dini. Pasien tidak memiliki paparan risiko pekerjaan, alergi, atau komorbid yang bermakna. Lalu pemeriksaan spirometri awalnya normal kecuali nilai FEF 2575 tadi yang menunjukkan obstruksi saluran nafas kecil derajat 2. Lalu ini ada gambar mekanisme kerja obat. Secara singkatnya, untuk yang LABA atau SABA itu bekerja untuk meningkatkan kadar CAMP intraseluler yang akan menghambat aktivitas enzim MLCK. Jadi otot polos bronkusnya akan mengalami relaksasi atau bronkodilatasi. Lalu untuk yang obat lama atau SAMA ini, dia kerjanya dengan memblokir reseptor M3 secara kompetitif untuk menghentikan jalur kalsium dan aktivitas MLCK, jadi mencegah kontraksi atau penyempitan saluran nafas. Next. Jadi pada kasus ini, seorang pasien 72 tahun yang mengalami COPD ini diberikan terapi awal menggunakan lama atau long acting muscarinic antagonis berupa umetilidinium bromide 65 mikrogram per hari selama 6 bulan, tetapi tidak memberikan perbaikan klinis yang signifikan. Gejala dyspnea dan batuk produktifnya tetap ada, bahkan pada sempat mengalami eksaserbasi yang membutuhkan antibiotik. Nah, dari hasil spirometrinya menunjukkan parameter FEF 2575 itu menurun dari 59% menjadi 50% yang menginginkan lama tinggal tidak cukup efektif untuk mengatasi obstruksi saluran nafas kecil. Dengan kata lain, terapi lama tinggal ini gagal memperbaiki fungsi paru dan tidak mencegah eksaserbasi pada fase awal penyakit, jadi perlu kombinasi dengan LABA untuk hasil yang lebih baik.
Selanjutnya ada efektivitas terapi kombinasi. Dalam jurnal, pasien kan awalnya mendapat terapi lama menggunakan tadi imetilidinum bromid 65 mikrogram per hari, tapi setelah 6 bulan pengobatan, ternyata sesak nafasnya, batuknya itu masih belum membaik, bahkan pasien mengalami eksaserbasi yang perlu antibiotik, lalu hasil spirometrinya juga menunjukkan penurunan, terutama yang FEF25-nya dari 59% jadi 50%, sehingga pengobatannya diganti menjadi kombinasi lama-laba berupa umeclidinum dan pilanterol 22 mikrogram per hari sesuai dengan pedoman GOR. Nah, setelah menjalani terapi selama 1 tahun, terapi kombinasi ini ternyata kondisi pasien itu ada perbaikan yang jelas. Jadi keluhan sesaknya, batuknya itu berkurang, juga tidak menunjukkan adanya eksaserbasi lagi, dan nilai FEF25-nya meningkat yang tadi awalnya 59 ke 50, ini meningkat lagi dari 50% jadi 62%. Hasil tersebut itu menunjukkan bahwa kombinasi lama-labanya itu ternyata lebih efektif dalam memperbaiki obstruksi jalan napas kecil dibanding penggunaan lama tunggal saja. Lalu di sini ada terapi non farmakologi yang dapat dilakukan. Yang paling penting adalah berhenti merokok karena memang itu adalah salah satu penyebab terjadinya COPD ini. Lalu menerapkan pola hidup sehat, menghindari polusi, bisa melakukan vaksinasi, edukasi halal dan juga latihan fisik. Baik, jadi di sini ada menekankan mengenai perubahan nilai FAF 2575 setelah terapi lama 6 bulan. Tadi menurun dari 59 jadi 50%, jadinya belum memberikan perbaikan optimal. Kemudian diganti menjadi kombinasi lama-laba selama 1 tahun, gejalanya membaik, tidak ada eksaserbasi lagi, dan menunjukkan peningkatan FEF25 dari 50% jadi 60%, dan FEF75-nya dari 43% jadi 47%. Sehingga kombinasinya lama dan laba lebih efektif dalam memperbaiki obstruksi saluran nafas kecil pada COPD ini. Nah, jadi di sini ada hubungan FEF 2575 dengan keparahan COPD. Penurunan nilai dari FEF 2575 itu sangat berhubungan erat dengan keparahan COPD. Karena nilai FEF 2575 yang rendah itu menunjukkan adanya obstruksi pada saluran nafas kecil, hilangnya elastisitas paru, dan juga efektif pada emfisema, sehingga bisa menjadi parameter sensitif untuk diagnosis ini dan pemantauan progresivitas COPD. Baik, di sini ada kesimpulan dari review jurnal kami. Yang pertama, terapi lama tunggal berupa umeclidinum bromide selama 6 bulan itu tidak efektif untuk mengontrol gejala awal COPD. Lalu yang kedua, pasien juga tetap mengalami dyspnea, batuk produktif, dan eksaserbasi meski sudah diberikan terapi lama tadi, dan juga spirometrinya ada penurunan dari 52% jadi 50%, menunjukkan progresivitas obstruksi saluran nafas kecil, bahwa lama tunggal tidak cukup untuk memperbaiki fungsi paru pada fase awal COPD. Baik, ini ada manfaat penelitian dari review jurnal kami. Kami menyimpulkan bahwa dengan kami melakukan review jurnal ini memberikan bukti klinis bahwa FEF2575 itu adalah salah satu parameter yang paling sensitif untuk mendeteksi obstruksi saluran nafas kecil pada COPD awal. Lalu evaluasi FEF2575 juga penting untuk diagnosis dini dan pemantauan terapinya, juga menjadi dasar bahwa lama dan juga laba secara kombinasi itu lebih efektif dibanding dengan lama tunggal saja dalam mengurangi gejala, mencegah eksaserbasi, dan juga memperbaiki fungsi paru. Lalu yang terakhir, memberikan kontribusi pada praktik klinis dengan menekankan perlunya terapi kombinasi untuk pasien COPD dengan obstruksi saluran nafas kecil. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.